Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem bilangan, pangkat, akar, dan logaritma. Jadi ini adalah RPS pertemuan kedua di mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi namaku Neswa Nabiala Sitara Miladi Sregar, biasa dipanggil Neswa, itu dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik kelas 213. Langsung aja. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada kali ini, sorry. Jadi, kita akan review materi, terus kita akan belajar mengenai sistem bilangan, pangkat, akar, logaritma, serta kita akan bahas soal. Jadi, bahas soalnya itu ada yang di belakang, yang paling akhir nanti, dan juga ada eh, bahas-bahas contoh soal di tiap judul atau di tiap tabnya. Jadi, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita belajar bareng-bareng. Nah, sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu sebenarnya kita udah tahu ya mengenai bilangan real, rasional, irasional, dan bilangan-bilangan lainnya. Kayak bilangan desimal, pecahan, gitu. Kita udah tahu bentuknya itu gimana. Tapi mungkin ini sekedar review aja biar gak lupa dan semakin mantap lagi belajarnya. Jadi kalau dia bilangan real, itu adalah bilangan yang benar-benar ada dan memang dia itu bisa diidentifikasi. Nah, bilangan real itu dibagi lagi jadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau bilangan rasional, dia adalah bilangan yang bisa dijadikan dalam bentuk pecahan atau dia dalam bentuk desimal. Tapi kalau dia bilangan irasional, itu tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya itu adalah bilangan pi. Pi itu kan 3,14 sekian-sekian. Nah, itu dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan pi itu. Terus akar 6, akar 7, akar 2, dan lain sebagainya. Terus ada juga namanya bilangan Euler. Nah, bilangan Euler ini adalah logaritma natural. Nah, ini aja. Nah, kita akan review juga mengenai himpunan. Himpunan itu kalau secara definisi, itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Tapi secara sederhana atau bisa dibilang supaya lebih mudah memahaminya. Misal ada A, terus dengan anggota sekian-sekian-sekian. Terus ada B dengan anggota sekian-sekian. Jadi antara A dan B ini memiliki hubungan, bisa dia berbentuk irisan, atau dia berbentuk gabungan, atau hubungan lainnya yang bisa dinyatakan dalam bentuk relasi ataupun fungsi gitu. Terus langsung aja yang pengen aku highlight di sini itu yang ini, yang A komplement. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita lupa atau kita kebalik memahaminya. Kalau A komplement itu berarti anggotanya adalah yang bukan A, termasuk yang beririsan dengan B di sini. Jadi dia pokoknya yang bukan anggota si A dan kalau misalnya dia ada U kayak gini, artinya itu universal. Universal itu berarti gabungan. Jadi gabungan itu ketika ada anggota A dengan anggota B, terus ditanya, eh, tulislah himpunan dari A gabung B. Berarti kita masukin semua eh, anggota A dan anggota B menjadi satu kesatuan himpunan. Himpunan ini itu namanya tulisan. Jadi yang kita masukin itu bukan semuanya, tapi anggota yang ada di A dan juga ada di B. Gitu. Kita lanjut. Yang ini mungkin bisa di pause kalau pengen dicatat. Sebenarnya sama aja sama slide sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi di contoh soalnya itu, contohnya ada 17 orang siswa nih gemar matematika, 15-nya gemar fisika, 8-nya gemar keduanya. Jadi kalau kita gambarin, itu ada semesta di sini. Nah, kayak gini. Jadi ibaratkan ini yang kuning itu matematika, yang biru itu fisika. Nah, terus kita mau tulis ini 17 kan ya, ini 15 dan di sini 8. Nah, tapi kalau kita mau nyari banyak siswa dalam kelas, banyak siswa dalam kelas.
Nah, itu tidak bisa kita langsung nambahin nih 17 tambah 18 tambah 15. Bukan kayak gitu. Jadi, caranya itu adalah 17 tambah 15, artinya yang matematika ditambah fisika dikurang irisannya berapa. Itulah banyak siswanya, makanya hasilnya itu 24 orang. Jadi aritmetika itu kita mengenal ada tiga sifat nih. Sebenarnya kita mengenal itu sudah dari SD kalau nggak salah. Itu ada asosiatif, komutatif, distributif, gitu kan. Nah, asosiatif itu dia yang pengelompokan, komutatif itu yang pertukaran, distributif itu yang penyebaran gitu. Nah, ini sangat kepake banget sifat-sifat ini dalam menentukan banyak hal, bisa pangkat, aljabar, akar, dan lain sebagainya. Ini ada soal mengenai suku ke N, tapi ini SN, berarti jumlah 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 seluruh suku ke N. Jadi kita kan mengenal yang disebut UN, kan suku ke N. Misal kita pengen tahu nih kalau misalnya kita punya bilangan awalnya 10 juta, terus bedanya itu 5 juta. Kalau kita mau nyari suku ke 1000, kan nggak mungkin kita nyari manual satu-satu dari satu U2, U3 sampai U1000. Kan itu tidak mungkin. Jadi maksud dari rumus N yaitu A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau plus ini tuh rumusnya ini. Gitu. Jadi kalau nyari U ke 10. Berarti kan A-nya itu tadi 10 juta ya. 10 juta tambah 9 dikali 2 juta. Nah, berarti 28 juta. Berarti suku ke-10 dari uang-uang ini, berarti bulan ke-10, nanti uangnya itu 28 juta. Totalnya dari bulan 1 sampai bulan ke-10, bulan ke-1 sampai bulan ke-10, itu sebanyak 190 juta. Gitu. A kurang B, A kurang B, T, A kuadrat minus B minus AB plus B kuadrat. Jadi A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau misalnya kita mau cara cepatnya, itu bedanya itu di sini. Di sini. Nah, ini plus minus. Nah, minus karena dia minus. Ya, pangkat. Nah, pangkat itu adalah sebuah pangkat dari sebuah bilangan itu adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangannya. Misal ada 7 pangkat 5 tuh. Berarti perkalian 7 sebanyak 5 kali, bukan 7 kali 5. Fungsi pemangkatan. Nah, kalau misalnya nih ada 10 pangkat 15, kan capek ya nulis nolnya banyak 15 kali, itu kan nggak mungkin. Makanya ada notasi yang bikin dia jadi fungsi pemangkatan. Contoh, ini 10 pangkat 8, kan. Terus juga ada 10 pangkat minus 9. Kalau minus, itu mengartikan dia angka sekian. Jadi ada 9 angka di belakang koma. Nah, itu kan kalau dia ada satu pangkat 0, satu pangkat 0, kenapa ada satu? Tanya. Karena, karena A pangkat 0 itu dia ada satu pangkat 0. Jadi, satu pangkat 1 dikurang satu. Gitu. Sama dengan satu pangkat 1 plus satu pangkat 1 sama dengan satu per satu. Satu. Itu juga misal 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 1 itu 1. Atau 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Angka berapapun kalau dia dipangkatkan 0, pasti harus terus. Terus yang berpangkat 1 pasti bilangan itu sendiri. Bilangan berpangkat negatif. Kalau dia bilangan negatif, kalau ada X pangkat minus 5, ini bisa kita ubah jadi X. Ini sama aja. Di X pangkat minus 4 sama dengan X pangkat tuh. Terus kalau misalnya kalau pada pemangkatan kayak gitu, kayak yang ini. Nah, jelas dia pangkat 2 per 5. Nah,
yang di atas itu jadi 35. Di 3 pangkat 2, nilainya di luar. Berarti akar eh, akar 5 dari pangkat 9 gitu kan. Akar pangkat 5 dari 9. Tuh, jadi 1,55 kali. Jadi yang aku bilang itu jadi pangkat pangkat ininya, pangkat basisnya. Terus yang penyebut itu jadi di luar akarnya. Jadi misal 3 pangkat 2 berpikir. Berarti berapa? 3 pangkat 2. Jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Tuh. Terus kalau yang bawah itu misal bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku berpangkatnya. Ya, tuh. Misal 3 per 5 per 2. 3 per 5 pangkat 2. Ini kan sebenarnya sama aja dengan 3 per 2. 5 pangkat 2. Ini cuma notasi doang biar mudah. Ini nggak bisa ya kalau misalnya gini. 3 pangkat 2. Terus ini pangkat 2. Terus digabung itu nggak bisa. Nah ini sebenarnya anak dia per 5 pangkat 2. Bisa sih kita pangkatin 2. Terus jadinya 3. 5 pangkat 4. Gue nggak bisa ngomong gini. Kalau dia beda atas bawah pangkatnya itu nggak bisa. Ya harus 5 baru kita bisa urunin juga pokoknya di luar. Nah, kalau ini nih, yaitu ada A pangkat M dipakaikan lagi N. Nah, bisa kita konsep aja M kali N. Itu contoh 5 pangkat 10 pangkat 35. Gitu. Jadi 5 pangkat 350. Bukan di 35 tambah 10. 5 9. Nah, bisa kejadian kalau misalnya dia ditambah, tapi konsepnya bukan yang kayak gini. Itu harusnya 5 pangkat 10 dikali 5 atau 35. Nah, kalau kayak gini, barulah dia 5 pangkat 10 tambah 35. Tapi kalau dia kasusnya kayak begini, kayak gini, tuh dikali, kalau kasusnya kayak gini, jadi tambah. Kemudian jadi 5 pangkat 45. Yang udah aku jelasin sebelumnya, ini kayak gini. 39. Terus bisa juga walaupun basisnya nggak sama, tapi bisa kita gabung. Tadi kan ada X Y kan ya. A. Itu jadinya X Y. Nah, kalau kalian bisa. Jadi ada X kali Y. Ini ada kata, ada pangkat A. Jadi X kali Y pangkat A. Bisa dengan dia pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Berarti kan 15 pangkat 2. 25. Kalau misalnya kita itu manual, 39 kali 25. 9 kali 25, 25. Nah, ini ada juga yang pembagian. Kalau dia pembagian, pangkat bisa kita kurangin. Kalau kalian pangkatnya kita tambahin. Misal, ada 5 pangkat 10. Per 5 pangkat 13. Berarti 5 pangkat 10 kurang 13. 11. Ya. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu per 1, 2. Tuh. Terus bisa juga eh kayak gini. Tadi di bawah dibilangan. Terus kan belajar mengenai akar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk akar. Jadi secara umum itu bentuk akar itu seperti yang ada di layar ini, yaitu X pangkat M berarti akar N dari X pangkat M. Nah, ini bisa kita bikin menjadi X pangkat M per N. Nah, jadi operasi akar yang akan kita bahas ini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya ada A tambah B, A tambah B ditambah 2AB, terus ada akar, itu sama dengan akar A ditambah akar B. Terus, tapi juga syarat, B-nya itu lebih besar daripada 0. Terus kalau misalnya ada akar A tambah B dikurang 2 akar AB, berarti dia akar A dikurang akar B. Lalu,
Itu juga ada akar A, akar A, akar A, akar A, seterusnya itu sama dengan A. Terus kalau ada akar A kali B tambah akar A kali B tambah akar A kali B, itu sama dengan A dikurang B, itu harus sama dengan 1. Terus akar A kali B dikurang akar A kali B dikurang akar A kali B sama dengan B dengan A dikurang B, itu sama dengan 1. Yang pertama akan kita bahas itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi syarat untuk kita bisa menjumlahkan suatu akar itu bernilai sama. Yang maksudnya bernilai sama itu yang ini. Jadi, seperti ini 3 akar 6 ditambah 2 akar 7. Ini bukan 5 akar 13. Itu salah. Tuh, yang benar itu kayak gini. Jadi, dia harus sama dulu akarnya, baru bisa kita operasikan. Jadi, 4 akar 3. Jadi misal ada 5 akar 10, ya kan 5, sorry. Kalau misalnya ada 5 akar 16, ya kan? Terus dikurang 2 akar 4, sama dengan berapa? Nah, ini jangan tergocek atau jangan panik dan menganggap ini nggak bisa di-solve. Jadi caranya itu 5, 16 itu kan 4 ya, dikurang 2 kali 2 kan, berarti kan 20 dikurang 4, hasilnya 16. Tuh. Jadi pokoknya lihat basisnya dulu, maksudnya lihat akarnya dulu, bisa ditambahin atau tidak. Terus kalau misalnya dia tidak bisa ditambahin, kita lihat dulu apakah akarnya ini bisa kita cari hasilnya atau tidak. Lanjut ke operasi perkalian. Kalau operasi perkalian ini, kita tidak perlu kayak yang di operasi penjumlahan dan pengurangan. Dia harus sama angka ininya, angka akarnya supaya bisa dijumlahin itu tidak. Tapi untuk kalian, dia itu harus dalam bentuk akar yang sama. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 4, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kita langsung kalikan. Kita harus solve atau harus set nilainya satu-satu dulu, baru kita kalikan. Nah, yang dikalikan itu 2 dikali ininya, jadi 2 dikali 1, dan akar 3 dikali dengan akar 7, jadi 2 akar 21. Tuh. Karena beberapa kali itu kita sering salah. Misal 2 akar 2 kali 5. Nah, kita bikinnya 2 akar 10. Padahal nggak bisa gitu. Tapi yang benar itu adalah akar, akar gitu. Nah, ini sebenarnya 5 akar 1. Cuman akar satunya itu nggak ditulis. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai pembagian. Nah, soal pembagian, itu pembagian itu bisa dilakukan antar akar yang bilangan akarnya berbeda, tapi akar pangkatnya harus sama. Sama seperti di pertemuan tadi. Contoh, ini kan ada A pangkat nih, ada A pangkat N dan B pangkat N. Jadi kita bisa merubah dia menjadi A per B akar N P per Q, gitu kan. Akar N dari P per Q. Misal, ada 16 per 20 gitu. Terus akar 25 akar 15 misal. Nah, ini kita bisa mengubah dia jadi 16 per 20 akar 25 per 16. Terus kan, nah berarti kan ini hasilnya 1. Tuh. Jadi, kalau nanti misalnya ada ada
soal yang dia pembagian, tapi di bawahnya itu akar-akarnya kayak gini. 5 akar 3 ditambah 2 akar 2. Nah, ini kita tidak bisa langsung solve. Kita harus kalikan dia dengan ininya. Jadi 5 akar 3 dikurang 2 akar 2. 5 akar 3 dikurang 2 akar 2 akar 2. Gitu. Jadi, eh, jangan lupa kalau ketemu soal kayak gini, cara ngerjainnya seperti itu. Ini ada merasionalkan. Nah, ini yang sebelumnya sudah aku katakan, itu kan ada merasionalkan. Merasionalkan akar pada pecahan berarti menghilangkan keberadaan bilangan akar. Menghilangkan, aku garis bawahi, menghilangkan keberadaan bilangan akar bagian penyebut dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan sekawannya. Ya, dengan akar sekawannya. Nah, akar sekawannya itu yang seperti apa? Nah, jadi misal, ini kan ada P, Q tambah akar R. Berarti akar sekawannya yang dikurang akar R atau P akar Q. Berarti akar skalanya akar Q per akar Q. Tuh. Tapi kalau kayak gini, itu nanti hasilnya itu adalah P akar Q per Q. Jadi sama dengan P per Q akar Q. Tuh. Kalau yang kayak gini, itu nanti jadinya P per Q tambah R dikali Q min akar R per Q min akar R. Gitu kan. Nah, ini kan kurung, ini kurung. Tuh, kita lihat dulu. Jadi, itu jadinya P kali Q min akar R per Q tambah R, akar R, dikali Q min akar R. Nah, terus kita langsung ke contoh soal yang udah ada di sini. Tuh, contoh soal itu seperti ini. Misal, ada 3 akar 2, 3 akar 2, terus ada 4 tambah akar 3. Nah, kita mau merasionalkan, kan? Kita lihat aja penyebutnya. Nah, karena penyebutnya di sini 4 tambah akar 3, berarti rasional akarnya adalah 4 dikurang akar 3. Gitu. Nah, selanjutnya langsung aja kan 4 kurang akar 3 per 4 kurang akar 3. Berarti 3 kali 3 kali 4, 3 kali 4 akar 2, atau 3 akar 2 kali 4, dan minus, minus, jadi dia 3 akar 2 dikali gini, 4 dikurang akar 3. Jadi, ini 12 akar 2, 3 akar, sebenarnya ini 3 akar 6 ya, yang benar. Ini, jadi ada angka 3 nya di sini. Ini cara ngalikannya, ini kali sini, ini kali sini. Ini ada kesalahan penulisan. Fungsi akar ini itu ada di fungsi COP12, di mana Y adalah output total, A adalah faktor efisiensi teknologi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja. Jadi, alpha dan beta adalah elastisitas output terhadap modal dan tenaga kerja. Tapi kita itu bisa atur ulang persamaannya itu supaya dia menjadi seperti ini. Jadi gimana cara ngatur ulangnya? Ini misal. Nah, jadi em, kan itu ada Y kan. Berarti kan jadinya itu Y sama dengan A kali K alfa pangkat alfa dikali L pangkat beta. Itu kan berarti Y per A dikali L pangkat beta sama dengan A pangkat alfa gitu kan. Nah, biar K pangkat alfanya ini hilang, berarti dia kita kalikan per alfa, ya kan? Berarti kan per A kali L pangkat beta pangkat seper alfa sama dengan K. Tuh. Nah, kalau ada seper alfa, itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi, sekarang sama dengan akar
pangkat alfa Y per A kali L pangkat beta. Nah, ini bisa kita lihat di mana? Nah, ini. Jadi X pangkat M per N itu adalah ini. Jadi kan tadi kan seper A kan? Per A berarti dia akar X1, terus di sininya ada A. Jadi di sini ada beberapa soal yang jadi paham. Tapi mungkin sebelum itu buat teman-teman yang mau ngerjain sendiri bisa di pause aja dulu videonya baru dikerjain. Nah, jadi di sini langsung kita solve aja bareng-bareng. Ini akarnya sudah sama, jadi langsung di solve aja. Berarti 12 dikurang 7. Hasilnya adalah 5 akar 5. Nah, ini bisa juga dibuat jadi desimal lagi. Tapi kalau udah kayak gini udah bisa juga. Terus kita ada akar pangkat 3 dari 27. Berarti akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 dikali, ini yang A, ini yang B. Nah, akar pangkat 3 dari 27 kan 3 ya. 3 kali 3 kan 27. Terus dikali 5. Akar pangkat 3 dari 125 itu kan 5. Nah, berarti 25 kali dia hasilnya 75. Oh, akar pangkat 4 ini sepertinya ada yang salah. Itu harusnya ada di dalamnya gitu. Tapi coba kita buat aja. Misal akar pangkat 4 dari ini. Dari 16 gitu. Kan 2 ya. 16 akar pangkat 4. Terus dikali akar pangkat 0,5. 169. Nah, 0,5 itu kan seperdua. Berarti ini kan 16. Akar pangkat 4 dari 16 kan berarti 2 kan. 2 dikali 169. 109. Terus kita pangkatkan ini kan seperdua nih. 1/2. Berarti kan eh, akar pangkat 1/2 terus ini 1 ya. Berarti kan 1/1/2. Tuh. Berarti 2 kali 169 pangkatkan 2. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja nanti hasilnya di sini. Terus yang ini 5 akar 16. Berarti 5 kali dibagi 2 kali 2. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kan ada 6 pangkat 2/3. Nah, ibaratkan ini adalah M per N. Berarti yang di dalam yang M, yang di luar yang N. Berarti akar 6 pangkat 2 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 36. Gitu. Terus ada 6, 2/3, terus pangkatin 2. Nah, kalau kayak gini, nah ini sebenarnya langsung aja. Jadi kan 6 pangkat 3 kan. Berarti sama dengan akar 6 pangkat 4. Ya, berarti 6 pangkat 4 itu kan berarti 64 kali 4 kan. 64 kali 4 kan berarti 256. Berarti akar pangkat 3 dari 256. Gitu. Terus yang berarti kan ini 3 dikali 1/7 ditambah 4/7 dikurang 3/7, ya kan? Berarti kan sama dengan 3, 5 kurang 3 itu kan 2/7. Baru jadinya akar pangkat 7 dari 3 pangkat 2 atau akar pangkat 7 dari 9. Terus kalau yang ini, dia kan bisa kita bikin jadi 7, 2 per 5 ditambah 9, 3 per 5. Nah, ini kan berarti akar pangkat 5 dari 49 ditambah akar pangkat 9 pangkat 3 dari 5.